everyone. Let me to introduce myself. My name is Yudi Saifudin. Here I will explain about the interpreter skill and the competencies. Halo semuanya, kenalkan nama saya Yudi Saifudin. Saya akan menjelaskan tentang kemampuan interpreter dan kompetensi interpreter. Introduction. Have the ability to speak more than one language is not enough for an interpreter. An interpreter must be able to combine competent linguistic and competent interpersonal skill to get job done right. Include linguistic competence, interpersonal skill, interpreting skill, culture, competent, special knowledge, certification, and finally, interpreter ethical consideration. A skill and competency is explained in under. Perkenalan, memiliki kemampuan untuk berbicara di lain bahasa tidaklah cukup untuk menjadi seorang interpreter. Seorang interpreter harus memiliki kemampuan untuk mengkomunikasikan antara kemampuan linguistik dan kemampuan interpersonal untuk melakukan pekerjaannya dengan baik. Di antaranya ada kompetensi linguistik, kemampuan interpreting, kemampuan interpersonal, kompetensi kultur, wawasan spesial, sertifikasi, dan yang terakhir pertimbangan etik interpreter. First one, linguistic competence. Linguistic competence is the first skill must be have an interpreter. The interpreter must be able to understand culture, taboo, and act as an annal of cultural intermediary. Yang pertama, kompetensi linguistik. Kompetensi linguistik adalah kemampuan pertama yang harus dimiliki oleh seorang interpreter. Seorang interpreter harus bisa mengerti kultur, tabu budaya tanpa bertindak sebagai perantara dari anal budaya. Especially Will in 1982 describe linguistic competence as the first one, ability to produce a variety synonym or analog expression in both language. Number two, ability to catch and reproduce register variation. Number three, ability to recognize and reproduce domain expression, which will be considered natural by each user. Jadi khususnya Will menjelaskan di tahun 1982 mendeskripsikan tentang linguistik. Yang pertama adalah kemampuan untuk memproduksi variety sinonim atau ekspresi di kedua bahasa. Yang kedua, kemampuan untuk menangkap dan memproduksi variasi register. Artinya kemampuan untuk mengalih bahasakan dengan gaya bahasa, seperti contohnya gaya bahasa formal atau gaya bahasa kasual. Yang ketiga, kemampuan untuk mengenali dan memproduksi
domain ekspresi sehingga bisa dianggap alami oleh pengguna. Number 4, ability to combine communication verbal and non-verbal communication. Number uh, number 5, ability to identify and exploit rhythm and the tone pattern language. Uh, Nomor 4, kemampuan untuk mengkombinasikan antara komunikasi verbal dan komunikasi non verbal dan mengkomunikasikannya ke dalam bahasa target. Nomor 5, kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi ritme dan pola bahasa. Number 2, interpreting skill. The interpreting skill is the second skill must be have an interpreter, and this say that an interpreter must be have a strong memory and have the ability to take notes when the interpreter do to interpretation. Nomor 2, kemampuan interpreting atau kemampuan mengalih bahasakan adalah kemampuan kedua yang harus dimiliki oleh seorang interpreter. Di samping itu, seorang interpreter juga harus memiliki ingatan yang kuat dan harus memiliki kemampuan untuk mengambil catatan ketika seorang interpreter sedang melakukan proses interpretasi. Number 3, interpersonal skill. As a interpreter is good, must be have interpersonal skill. The interpreter must be proficient in oral, written, and communication. Nomor 3, interpersonal skill. Untuk menjadi seorang interpreter yang baik, seorang interpreter selain harus fasih dalam mengalih bahasakan, seorang interpreter juga harus fasih dalam komunikasi oral, tulisan, dan komunikasi. Number 4, cultural competence. Is an interpreter. Don't you have to be fluent in several languages, but the interpreter must be also understand the culture, the language they interpret. Nomor 4, kompetensi kultur. Selain fasih dalam mengalih bahasakan, seorang interpreter yang baik juga harus paham mengenai budaya bahasa dari bahasa yang akan mereka terjemahkan. Number 5, specialty knowledge. Is an interpreter must be have a special knowledge in a vertical on or sector. Nomor 5, specialty knowledge. Untuk menjadi seorang interpreter harus memiliki wawasan spesial di suatu sektor atau lainnya. Number 6, certification. Certification interpreter so that they have a
qualification to avail so that they can carry out work in competent. Nomor 6, sertifikasi. Sertifikasi seorang interpreter menunjukkan bahwa mereka punya kualifikasi untuk tampil, sehingga seorang interpreter dapat melaksanakan pekerjaannya secara kompeten. Number 7, ethical consideration of interpreter. The first one, confidentially is an interpreter professional should not disclose information about the individual or situation obtained in the course professional except permission has been given by the person so required to do so by anyone who's illegally entitled to its information. Second, impartiality. As an interpreter professional, must carry out professional duty to the best of your ability, regardless of what the client in the term of gender, race, social, economic status. The third is the conflict interpreter don't have a conflict without client or. Nomor 7, pertimbangan etik seorang interpreter. Yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan. Seorang interpreter harus bisa menjaga rahasia atau tidak boleh mengungkapkan informasi pribadi atau situasi yang dihasilkan ketika melakukan interpreter, kecuali jika si interpreter sudah diberikan izin untuk menyampaikannya. Nomor 2, impartiality atau ketidakberpihakan. Seorang interpreter profesional tidak boleh berpihak pada salah satu dan tidak boleh juga memandang berdasarkan gender, ras, status sosial, dan ekonomi. Nomor 3, konflik atau masalah. Seorang interpreter tidak boleh memiliki konflik atau masalah antara dengan klien atau dengan yang lainnya. Thank you. That's all from me. Thank you for your attention. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasinya.